Jadi kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, sungguh 100% Tuhan, apa bisa dibalik? Sebelum Maria melahirkan Yesus, bisa enggak doktrin karikatur yang Anda buat itu dinobatkan kepada Yod-Heh-Vav yang disembah oleh Abraham? Oh, Yod-Heh-Vav 100% Tuhan, 100% manusia. Boleh enggak? Kan enggak bisa. Oleh karena itulah kemudian karikatur-karikatur yang dibentuk oleh konsili-konsili ini saya tidak mau bahas. Itu cukup Bapak bahas di internal Bapak. Karena kenapa? Di internal Bapak ada cakar-cakaran tentang itu. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah munculnya seorang Suma yang tidak paham menurut Bapak, yang harus paham dulu baru mengkritisi, yang itulah yang harus Bapak selesaikan. Saya tidak perlu mengkritisi apa itu dua natur. Yang saya harapkan dari Bapak itu menjelaskan bagaimana mungkin kemudian dalam waktu yang sama Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Coba, sementara Tuhan ini adalah yang maha kekal, sementara Yesus ini tidak kekal. Bagaimana mungkin yang kekal adalah yang tidak kekal, yang tidak kekal adalah yang kekal. Dan satu yang harus Bapak pahami, ya, dua natur ini munculnya di mana, Pak? Bapak ingin menggiring saya ke barat, ke ajaran pagan? Tidak. Saya tetap pada pendirian. Kehadiran saya di sini membela ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia yang taat menyembah hanya kepada Allah. Saya wakilnya, mewakili Yesus. Bapak mewakili gereja, saya mewakili Yesus. Sekarang patahkan argumen saya, kalau tidak mungkin kemudian Yesus yang manusia itu adalah 100% Tuhan. Silakan. Sekarang saya tanya, cuma Anda mesti gentle ya. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini, Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang Anda bilang karikatur ya terhadap Divinatur Kristus yang Anda tuduhkan saya buat, atau yang bapak-bapak gereja buat, atau yang konsili buat. Lalu kemudian kelihatan sekali bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya dari awal mengatakan tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Kalau mau ilmiah, cuma mesti paham apa yang dia kritik. Bisakah manusia menjadi Tuhan? Yang bilang manusia jadi Tuhan itu siapa? Di konsili apa dikatakan? Atau dalam pernyataan saya di mana mengatakan manusia bisa jadi Tuhan? Itu kan karangan Anda itu. Kita tidak pernah berkata manusia jadi Tuhan. Lalu yang kedua, kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Tidak ada itu dalam doktrin Divinatur Kristus. Itu perkataan Suma. Kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Itu karangan Suma. Kita percaya Yesus itu punya dua natur. Manusia ya manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah. Allah ya Allah, tidak bisa jadi manusia. Kealahannya terus dari kekal sampai kekal. Kemanusiaannya ada sejak inkarnasi. Ada dua natur yang berbeda. Yang mati kemanusiaannya, yang kekal itu kealahannya. Kita tidak pernah percaya Allah jadi manusia, manusia jadi Allah. Itu kan karangan Suma. Ini kekacauan besar. Makanya saya bilang hadirkan Egy Sujana yang jauh lebih ilmiah. Egy Sujana itu hadirkan, biar dia kan gambar-gambar logik ya. Kita lihat. Nah, kalau Suma bisa merepresentasikan dan benar Divinatur Kristus, malam hari ini saya mau buktikan itu dan uji logika dan law of non-contradiction dan hukum either or ya, dan hukum identity. Saya buktikan malam hari ini. Tidak apa-apa. Sisi mendasar daripada apa yang menjadi konsep Kristen, yaitu Yesus sebagai objek sembahan. Maka saya katakan bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya 100% manusia. Kedudukan yang paling tertinggi yang dimiliki hanya sebagai rasul, utusan. Lalu kemudian muncul karikatur. Apa karikatur itu? Pemahaman yang kemudian dilebih-lebihkan terhadap Yesus. Penggambaran yang kemudian dijadikan sebagai objek pembenaran terhadap iman, di mana Yesus itu sebagai objeknya. Jadi gambar atau penggambaran suatu objek yang konkret yang mendasari adanya objek tersebut, lalu kemudian dilebih-lebihkan dalam sudut pandang yang kemudian baik itu dibentuk dalam bentukan visualisasi ataupun dalam pemikiran. Itu yang saya maksud karikatur. Jadi adanya pemahaman doktrin atau dogma terhadap orang per orang, terhadap golongan, terhadap objek yang sebenarnya mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tetapi Rasul. Lalu kemudian dibuatkan sesuatu penggambaran yang dilebih-lebihkan. Maka muncul kemudian pemahaman Yesus juga 100% Tuhan. Ketika Anda mengatakan, bisakah manusia jadi Tuhan? Saya jelas mengatakan tidak bisa. Tapi Anda sudah menobatkan Yesus itu 100% Tuhan. Berarti, kalau Yesus 100% Tuhan, berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu juga adalah Tuhan 100%, berarti Yesus yang manusia ini juga menjadi Tuhan. Berarti Tuhan
Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Jadinya 200%. Itu yang saya pahami dengan karikatur yang Anda buat. Kalau kemudian Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, tapi faktanya data demi data yang disuguhkan kemudian gereja bahwa Tuhan menjadi manusia itu ada. Dikatakan misalnya firman itu telah menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan logos ini adalah Theos. Logos ini adalah ilah yang kalian sebut dengan sebutan Allah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa itu? Tuhan menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Berarti yang dihasilkan kemudian dari konsili atau apapun itu, muhtamar-muhtamar yang dibangun oleh gereja pada dasarnya semuanya itu berdasar terhadap karikatur penggambaran terhadap Yesus yang dilebih-lebihkan. Kalau dikatakan Yesus selamanya adalah Allah, di dalam Yohanes 8 nomor 58 misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Atau aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 nomor 30. Itu adalah kemudian pemahaman yang dibantah sendiri oleh Yesus. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu ada yang melatar belakangi pertanyaan ini. Karena kalau dipahami berdasarkan data ini sehingga muncul kemudian karikatur mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena dikatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada. Faktanya Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Berarti ada yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Salomo juga mengatakan, aku ada ketika langit belum digariskan. Begitupun juga Yeremia. Ada sebelum dia dikandung oleh ibu. Artinya itu gugur. Keilahian Yesus 100% itu gugur sama sekali. Sekarang yang muncul hanya Yesus 100% manusia. Tidak ada karikatur lain. Ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dan Tuhannya hanya satu. Dia bukan Tuhan. Tuhannya cuma sendiri. Sebagaimana dalil demi dalil yang saya uraikan Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada unsur manusia di sana. Berarti unsur manusia ini muncul belakangan. Kalau unsur manusia ini muncul belakangan dan dikatakan 100% Tuhan, harusnya pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, si manusia anak Maria ini juga ada di sana. Tapi faktanya dia tidak ada. Lalu bagaimana mau dikatakan dia 100% manusia, dia 100% Tuhan? Sekira begitu, Pak. Silakan. Dia bilang tadi begini, Allah itu menciptakan seorang diri. Ya. Waktu Allah menciptakan tidak ada unsur manusia di sana. Kalau memang Yesus itu adalah Allah ya dan manusia 100%, tentu waktu Allah menciptakan ada unsur manusia di sana. Itu argumentasi dia tadi. Nah, ini kan kacau ini. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal itu tidak ada awal ya. Kekal sama dengan kealahannya itu siapa? Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Ini semua dengar apa enggak ya? Atau sibuk Google ya? Jadi kemanusiaan Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Maka jelas pada saat penciptaan itu tidak ada manusia di sana. Tidak ada unsur manusia di sana. Yang ada hanyalah Bapa, Sang Firman, Sang Logos Ilahi. Di mana melaluinya Bapa mencipta. Dan Roh Kudus. Dan itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Ya. Jadi tidak ada unsur manusia di sana. Nah ini satu bukti bahwa semua tidak paham iman Kristen. Tapi menyerang apa yang dia tidak paham. Memang kita percaya kemanusiaan Yesus ditambahkan kemudian. Kemanusiaan Yesus itu bukan ada dari kekal sampai kekal. Ditambahkan pada saat inkarnasi. Dan sejak inkarnasi, natur Allah dan natur manusia Yesus itu bersatu untuk seterusnya. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Jadi semua tidak paham ini ya. Lalu kemudian singgung-singgung sebelum Abraham ada. Aku ada. Before Abraham was born, I am, kata Tuhan Yesus. Itu jelas ayat menyatakan kekekalan Sang Logos dalam natur ilahinya. Itu jelas itu. Yang tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Walaupun sejak inkarnasi ada persatuan sedemikian rupa. Sebelum Abraham ada, aku ada. Itu menyatakan kekekalan keilahiannya sebagai logos ilahi. Natur Allahnya. Dan dengan demikian hanya membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa, ya yang debat yang pertama dulu. Dia katakan bukan Yesus yang mengampuni dosa. Saya katakan kepada semua, buktikan dari ayat itu di mana Yesus bukan mengampuni dosa. Kan Yeremia pun berkata, sebelum dunia dijadikan aku ada. Tidak ada begitu itu. Buktikan, buka ayatnya nanti semua. Lalu kemudian Salomo berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan begitu ya. Itu Salomo bicara tentang hikmat.
Dan hikmat itu justru mempersonifikasikan sang firman. Karena logos ini adalah hikmat Allah.